Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Teknesi HP Banua. Baik teman-teman, ini ada Redmi 5. Kata yang punya tidak mau dicas, tetapi baterainya dia pakai belum sempat habis dan langsung dia bawa ke tempat saya. Oke teman-teman, kita akan cek dulu ya, apa yang menyebabkan handphone ini tidak bisa dicas. Ini untuk polanya saya matikan dulu handphonenya ya. Langsung saja kita akan bongkar HP-nya ya teman-teman, untuk melihat kondisi dari konektor casnya bagaimana, agar kita dapat menganalisa dari kerusakan ini dan semoga bisa kita perbaiki agar yang punya bisa menggunakan handphonenya kembali. Ini kalau baterai memang masih ada ya teman-teman, tetapi hanya sisa sedikit. Kalau ini mati, casnya tidak dibenerin, maka handphone ini akan tidak bisa dipakai lagi. Kita akan buka koper belakangnya terlebih dahulu ya. Biarkan saja handphonenya masih dalam posisi menyala. Ini kita lepaskan soket fingerprintnya. Kita terfokus ke bagian bawah dulu ya teman-teman. Kita akan lihat dari konektor casnya. Karena kata yang punya, kronologinya ini handphonenya ini habis terjatuh ke air, tetapi hanya separuh bagian handphone yang terkena air. Katanya dia sempat ngambil ya teman-teman. Ini kita lihat di konektor di papan PCB di bawah ya, ini semuanya korosi ya teman-teman, karena memang benar kalau ada endapan air yang ada pada komponen mesin sedangkan HP-nya itu dalam keadaan menyala, maka endapan air yang itu tadi bisa mengakibatkan komponen-komponen yang ada di papan PCB-nya ini menjadi korosi. Ini termasuk juga fleksibelnya juga korosi ya teman-teman. Ini saya cek konektor casnya juga ya, ada sebagian yang putus untuk pinnya, karena mungkin ini yang punya ini agak lambat, merasa dia masih bisa menggunakan HP-nya dengan normal pada saat terjatuh ke air itu, tetapi lama kelamaan karena adanya korosi mengakibatkan sebagian komponen yang ada di papan PCB-nya itu menjadi terlepas dengan sendirinya. Ini saya coba cas setelah saya bersihkan, tetapi ya tetap saja tidak bisa teman-teman ya, karena selain dari konektor casnya, di sini juga banyak korosinya pada fleksibelnya ya teman-teman. Jadi untuk memperbaiki permasalahan seperti ini, solusinya yaitu sebenarnya dengan tinggal kita ganti dengan yang baru, permasalahan selesai ya. Tapi sebelum itu saya coba dulu untuk tidak melakukan penggantian, terkecuali memang sudah tidak bisa diatasi, maka mau tidak mau kita akan menggantinya dengan fleksibel dan konektor yang baru, agar permasalahan pada HP ini bisa teratasi. Korosinya tidak hanya di fleksibel, juga di switch dari fleksibel yang ada. Baik teman-teman, sehubung memang
Untuk fleksibel dan konektor casnya tidak bisa saya atasi, mau tidak mau saya sarankan untuk mengganti saja dengan konektor dan fleksibel casnya yang baru. Ikuti saja terus videonya sampai selesai. Ini saya lagi melakukan penggantian ya. Tonton terus videonya sampai selesai, jangan kalian skip agar kalian bisa tahu bagaimana saya memperbaiki permasalahan pada handphone ini ya teman-teman. Ini pada konektor anten sedikit kesusahan ya dalam pemasangan. Ini saya banding-bandingkan, sepertinya memang agak sedikit besar dari yang aslinya teman-teman. Yang namanya juga kopian ya teman-teman, pengganti, tidak seperti yang aslinya. Ini kalau tidak dipasangkan nanti yang punya handphone malah bingung, kok habis dibenerin casnya sinyalnya tidak muncul. Nah, jadi jangan sampai itu terjadi ya teman-teman. Maka dari itu kita harus usahakan agar kabar anten yang ada di konektor papan casnya ini ya teman-teman harus kita pasangkan, karena antennya ini ngikut di papan PCB konektor cas. Oke, saya akan bikin lebar ya untuk konektornya ya, agar bisa nempel nanti di switch yang ada di papan PCB ini. Memang agak sedikit susah, tetapi ini wajib ya teman-teman. Tidak boleh kita tidak memasangkannya, karena ini sangat berguna pada setiap handphone ya, untuk mendapatkan sinyal. Oke, setelah saya besarkan, apakah sudah bisa ya? Oke, ternyata alhamdulillah akhirnya nempel juga ya. Baik teman-teman, selanjutnya kita tinggal merapikan. Ini untuk fleksibelnya juga ya teman-teman. Kita tidak bisa kalau tinggal pasangkan saja, tidak bisa ya, harus dipresisikan dengan benar. Ini kita harus bikin lengkukan ya, agak sedikit kita lipat. Nah seperti ini teman-teman. Nanti baterainya kalau kita bikin rata, tidak kita bengkokkan seperti itu, pas waktu pemasangan baterai nanti konektornya itu bisa terlepas karena tertekan oleh baterai. Oke, sudah, kita akan tinggal coba ya teman-teman untuk pengecasan terlebih dahulu. Alhamdulillah sudah muncul logo Mi, berarti untuk pengecasan sudah teratasi. Baik, kita akan lakukan pemasangan baut yang tadi kita lepas ya. Tapi sebelum itu, untuk meyakinkan pada kabel anten yang kita pasang tadi, apakah dia terkonek atau tidak ya, ini sangat penting teman-teman. Jadi dari itu saya coba menghidupkan handphonenya dengan memasangkan SIM cardnya. Semoga sinyalnya muncul. Oke, alhamdulillah. Walaupun channelnya cuma satu ya, itu bukan masalah, karena memang di tempat saya ini kalau untuk sinyal tidak kuat ya teman-teman.
Nanti kalau dibawa keluar, insya Allah nilainya sinyalnya kembali normal. Ini sinyalnya saya lihat ada 1-2 balok dan sampai 3 balok ya, memang begitu ya teman-teman. Makanya saya sendiri pun di rumah ini pakai wifi ya, untuk memperkuat sinyal. Baik teman-teman, kalau sudah semuanya saya rasa sudah bisa teratasi ya, kita tinggal rapikan. Ini saya pasangkan kaleng dari penutup soket baterai dan soket LCD serta soket casnya juga ya. Ya, kita tinggal pasangkan soket dari fingerprintnya, rapikan kopernya, dan alhamdulillah ya teman-teman, kita bisa selesaikan lagi pada hari ini satu handphone ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa kalian selalu dukung channel saya Teknesi HP Banua, agar saya selalu bersemangat dalam berbagi tutorial perbaikan HP di kerusakan yang berbeda. Saya Teknesi HP Banua mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan.